Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, Etiur masih Hombing dengan NIM 2230212128, Rombel D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Palangkaraya Angkatan 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknologi informasi dan komunikasi atau ICT untuk memenuhi tugas mata kuliah ITC atau Ilmu Komunikasi dan Teknologi dengan dosen pengampu Bapak Roso Sugianto SPD MPD. Apa itu ICT? Sejarah ICT, kelebihan ICT, kelemahan ICT, dan beberapa hal yang harus diperhatikan agar ICT dapat berdampak baik. Di sini, apa itu ICT? ICT atau nama lain yang kita sering dengar yakni TIK, yang berarti teknologi komputer untuk mengolah, menyimpan, mengirimkan, dan memproses informasi. Dalam konteks yang lebih luas, ICT dapat didefinisikan sebagai infrastruktur dan komponen yang memungkinkan penggunaan komputasi modern. ITC mencakup berbagai teknologi seperti telepon atau gadget, internet, radio, televisi, dan lain sebagainya. Nah, sejarah ICT pada tahun 1800-an dengan penemuan telegraf dan telepon yang memungkinkan berkomunikasi melalui kabel. Pada tahun 1940-an, yakni penemuan komputer elektronik dalam bidang pengolahan data. Pada tahun 1970-an, ditemukan teknologi bernama LAN atau Local Area Network yang memungkinkan untuk komputer terhubung dengan jaringan lokal. Nah, pada tahun 1980-an, ditemukan teknologi bernama WAN atau Wide Area Network. Pada tahun 1976, satelit pelapor telah dibuat yang memudahkan masyarakat untuk mengakses internet dan informasi dan komunikasi yang berupa telepon atau fax dan lainnya, dan menggunakan jaringan yakni GSM atau jaringan berbasis 2G. Seiring berkembangnya waktu, jaringan-jaringan lemot itu kemudian diperbaharui lagi menjadi jaringan yang lebih baik lagi yang sering kita dengar, jadi 4G ataupun 5G. Nah, kelebihannya dulu yang kita bahas. Kelebihan dari ICT yakni memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan keluarga, sanak saudara, dan siapapun itu di seluruh dunia dan melalui berbagai media sosial, email, dan chat. Nah, itu ICT memberikan kita kemajuan transportasi. Dengan ini memudahkan kita untuk berpergian kemanapun dengan adanya pesawat udara, kereta api cepat, atau bus. Kemudian memudahkan belajar online seperti yang kita lakukan ketika kita mengalami pandemi wabah corona kemarin, membantu kemudahan berinteraksi dengan berbisnis. Nah, ICT dapat membantu memudahkan berkomunikasi dan berinteraksi dalam bisnis. Berikutnya, ICT, yakni pelanggaran hak cipta, kejahatan siber, gangguan kesehatan, dan juga stres, pelanggaran norma sosial, dan sebagainya yang tertera di layar. Nah, yang sering kita dengar yakni pelanggaran hak cipta, yakni adanya penyalinan atau memproduksi karya orang lain, yang kemudian stres yang diakibatkan akibat kecanduan dalam penggunaan teknologi. Berikutnya, ini nih yang harus diperhatikan agar ICT dapat berdampak baik. Seperti yang sudah kita pelajari tadi mengenai kelebihan dan kelemahan ICT, perlu kita pahami lagi bahwa kita sebagai manusia yang harus mengontrol mana yang baik dan mana yang buruk dalam diri kita, sehingga kita dapat mengaplikasikannya juga dalam ICT ini. Jadi, ketika kita sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari ICT, kita bisa menyaring hal-hal yang positifnya saja. Dan juga kita harus tetap menjaga privasi di media sosial, atur waktu, hindari konten negatif, bersikap baik, gunakan teknologi untuk hal positif, dan kembangkan kemampuan non-teknologi. Nah, hal yang perlu diperhatikan ini harus kita ingat selalu agar kita tetap safe zone dalam penggunaan ICT. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan Canva untuk membuat PPT yang telah saya buat. Dengan ini, materi ITC telah selesai saya jelaskan. Semoga materi ini bermanfaat. Tetap stay tune karena saya akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan Canva dalam pembuatan PPT daftar isi otomatis. Baik, saya akan menjelaskan tutorial pembuatan PPT yang telah saya buat di materi ICT dan di beberapa materi selanjutnya. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana tutorial pembuatan PPT-nya dan juga daftar isi otomatisnya. Yang pertama, laptop kita harus terhubung dengan internet. Kemudian kita harus memiliki akun kita bisa login menggunakan Google kita, akun Google. Kemudian kita bisa pakai web dan juga aplikasi. Saya di sini pakai web. Kemudian kita klik. Inilah tampilan dari Canva. Jadi tampilan yang pertama kita lihat itu adalah seperti ini. Biasanya kalau juga yang menyediakan dari pro dan gratis desainnya. Tapi kalau teman-teman membutuhkan desain yang lebih bagus, bisa menggunakan
PPT yang telah disediakan dalam Pro. Nah, atau desain Pro yang berbayar. Di sini juga kita bisa mendesain secara desain sendiri. Nah, dalam desain itu kita bisa memberikan font, ukuran, dan juga bagaimana tulisannya, baik itu di bold ataupun di garis miringkan. Di materi tadi kita belajar mengenai ICT. Nah, sudah terlihat di sini kita bisa menggunakan, kalau gambar ini atau gambar itu bisa kita cari di sini di halamannya Chrome atau Google. Kita bisa cari gambar internet, ataupun di sini bisa kita membuat rekaman diri sendiri di dalam Canva. Ada juga video, audio. Nah, di sini ada ukurannya, ukuran fontnya, yang itu bisa sesuai dengan kebutuhan kita, dan sesuai dengan ukurannya juga. Ada bold, ada juga urutan-urutannya. Jadi kita juga sediakan materi yang ingin kita buat. Kita bisa mensalin dengan tombol Ctrl tambah C. Berarti di copy terus kita paste ke, kita buat PPT-nya seperti ini. Ini saya copy dari makalah ataupun dari materi yang telah saya siapkan mengenai ICT. Lalu saya klik di dokumennya itu, baik itu di makalah maupun di PPT, saya copy menggunakan shortcutnya Ctrl tab C, lalu saya buat Ctrl tambah V seperti ini ya. Siapkan dulu dokumennya, siapkan dulu materinya yang mau dimasukkan ke dalam PPT. Begitu juga dengan seterusnya. Ini selanjutnya, kalau daftar isinya itu sesuai dengan yang kebutuhan teman-teman sekalian. Jika ada yang membutuhkan PPT yang lebih desainnya lebih bagus, itu bisa berbanjar ataupun tidak perlu menggunakan titik-titik seperti ini. Itu sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan masing-masing. Di sini saya membuat daftar isi seperti yang biasanya, terus saya buat penomorannya. Nomoran-nomoran ini sesuai dengan halaman-halaman yang ada di sini ya. Terus kita klik ya, kita klik seperti ini. Terus kita ada di sini tautan. Nah, ini kan edit tautan karena memang saya sudah membuat halamannya gitu. Jadi kita klik ini edit tautannya, kita hapus contoh ya, hapus. Nah, begini. Kembali seperti semula, terus kita klik kanan. Lalu tautkan atau ditautan. Karena tadi itu adalah sampul, maka kita ingat lagi halaman berapa. Perlu diingat dan juga bisa diberikan judulan di sini, judulnya. Nah, itu juga bisa. Selanjutnya, ini sudah berfungsi teman-teman. Kita klik. Nah, sudah bisa. Ini juga di menu home. Ini menu home ada di setiap slide-slide-nya yang berguna untuk kita kembali ke daftar isi agar kita tidak bolak-balik ke slide daftar isi untuk menghemat waktu ya. Jadi ini sesuai halamannya, ini harus kita ingat judul-judulnya, dan semuanya ini tinggal kita klik kanan terus tautkan, terus ingat halaman berapa dia, langsung udah selesai gitu. Itu dan seterusnya. Kalau setelah itu kita ke sini, kita download, terus klik kanan, terus kita tautkan, sama kayak yang tadi. Kita tautkan, tetapi itu tertaut ke daftar isi. Jadi semua menu-menu home ini daftar isi agar kita lebih mudah untuk menjelaskan tanpa bolak-balik. Jadi demikianlah tutorial pembuatan PPT yang telah saya buat dan juga daftar isinya dan materi ICT. Saya berharap agar materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi setiap orang yang telah menontonnya. Jika ada tutur kata atau penjelasan yang kurang jelas, saya memohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.